Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Perlu tak jelaskan bacut tentang pakan ulama setiap kitab memulai dengan basmalah, bukan cuma dalam mengarang kitab, begitu pula dalam segala hal pekerjaannya sudah mulai dengan basmalah. Nah 7 buah alasan. Jadi nah 7 buah alasan sehingga para ulama setiap karangan urungnya pasti dimulai dengan basmalah. Yang pertama ya tentu al-iqtida bil Qur'anil Karim wa bisairil kutubil munazzal. Jadi karena mengikuti susunan dari Al-Quran yang dimulai dengan basmalah, begitu pula kitab-kitab yang lain yang dipeturun oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul. Di mana dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi was Sami', juzuk 1 halaman 549. Di mana di sana ada hadis, nah hadis dipegah oleh Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, miftahu kulli kitabin. Jadi Bismillahirrahmanirrahim merupakan kunci segala kitab. Artinya segala kitabnya baik Al-Quran atau kitab-kitab yang lain nya dimulai dengan basmalah. Tentu memulai basmalah dengan alasan mengikuti Al-Quran adalah yang dimaksud mengikuti susunan Al-Quran dari segi tertib. Dari segi tertib, Fatihah helai yang pertama dalam ayat Al-Fatihah, surah Al-Fatihah yang pertama kali adalah basmalah, yang dimaksud bukan dari segi nuzul. Karena dari segi nuzul yang pertama kali turun kan Al-Fatihah, kan surat basmalah, kan ayat basmalah, tapi yang masyhur dan pendapat yang rajih adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang pertama kali secara nuzul. Ana basmalah, tapi secara tertib yang Al-Fatihah, dan surat yang pertama menurut mazhab Syafi'i adalah ayat Al-Fatihah, ayat basmalah. Kemudian alasan yang kedua apakah dimulai dengan basmalah? Al-iqtida bima kana alaihil anbiya alaihi musallam. Karena mengikuti para anbiya, di mana urungnya ketika menulis surat seperti Nabi Sulaiman, seperti Nabi Sulaiman alaihi salam ketika dikirim surat kepada Ratu Balqis yang ada di Sabah, Yaman, beliau memulai dengan basmalah sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, dihikayahkan haba tersebut, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini dimulai dengan basmalah yang pertama oleh Nabi Allah Sulaiman, begitu pula para nabi yang lain. Jadi saya tak ikut apa yang dipegat yang mulai leurungnya, yaitu dimulai dengan basmalah. Karena sesuai dengan perintah dalam ayat yang lain, tanya ikut para anbiya, para rasul, maka sebagaimana urungnya dimulai dengan basmalah, tanya juga dimulai dengan basmalah. Lagi dalam ayat, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Kemudian yang ketiga, wal amal bisunnati sallallahu alaihi wasallam fi kutubihi ilal muluki wa ghairihim. Tak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya bunuh yang kedua umum seluruh para anbiya. Sedangkan yang kedua, tak ikut sunnah Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah kirim surat kepada para penguasa-penguasa bahwasanya dimulai dengan basmalah. Kemudian yang keempat, muwafaqatu ulama il ummah al-Muhammadiyah fi
fi iftitahi muallafatihim wa kutubihim bil basmalah. Yang keempat, alasan yang keempat dimulai dengan basmalah karena ikut ulama-ulama umat Nabi Muhammad yang memulai karangan urungan dengan basmalah. Begitu pula dalam kitabnya. Yang kelima, at-tama' fi naili thawab wal ajr 'alaiha wa husulil barakah min istishabiha. Yang kelima, karena ingin mendapat pahala balasan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan menyertaikan kitabnya dengan basmalah yang pertama. Kemudian yang keenam, al-amal bi haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqul fihi kullu amrin dzibalil la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Karena mengikuti sabda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak memulai sesuatu perkara yang penting dalam agama, yang bagus, yang jeroh, hendak mulai dengan basmalah, maka perbuatan itu terputus barakah maksudnya. Maka untuk peroleh barakah dalam segala pekerjaan, mulailah dengan basmalah. Kemudian yang ketujuh, li'annaha min ablaghi sana anillahi ta'ala wa min asyrafil azkari lahu azza wa jalla. Jadi yang paling tinggi pujian kepada Allah adalah kalimat basmalah tersebut. Kemudian hukum baca basmalah. Apa hukum tak baca basmalah? Hukum baca basmalahnya ada 5. Yang pertama, al-wujub, wajib tak baca. Kama fil Fatihah, lagi Fatihah dan fil salat, dalam salat baca Fatihah dalam sembahyang. Hukum dia basmalah wajib. Fi mazhab Imam Syafi'i wa ghairihi, dalam mazhab Imam Syafi'i. Karena menurut mazhab Imam Syafi'i, basmalahnya merupakan satu ayat daripada Al-Fatihah. Jadi sebagaimana Fatihah wajib dalam mazhab Syafi'i, wajib tak baca, begitu pula basmalah. Kemudian yang kedua an-nadbu. An-nadbunya sunat. Sunat fi kulli amrin dzibalin, setiap perbuatan yang elok, yang bagus, yang penting dalam agama. Wal muradu bil bal, yang penting maksudnya adalah al-hal alladhi hutam bihi syar'an. Lagi berudu nyo jroh payo bu JPI dan sebagainya, tamang masjid dan sebagainya, nyo hukum ji sunat baca basmalah. Kemudian yang ketiga, al-ibahah, mubah, seperti tapinah harta benda dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, ada masalah, baca aju basmalah, hukum ji mubah, diperbolehkan. Tapi dengan syarat, bisyarat Allah yakuna min safah sifil umur, jangan perbuatan yang remeh-temeh, tapi perbuatan yang hana harga, hana maknanya, hana payah. Walubsin ni'al, pakai sandalnya min safah sifil umur, gak anggap perbuatan yang hana harga, hana bermakna, jadi hana baca basmalah. Yang keempat, hukum baca basmalah al-karahah, makruh. Fil makruh lidati. Makruh na dua, na makruh lidati, na makruh li ghairi. Yang makruh baca basmalah, makruh perbuatan yang makruh li zati, yang makruh dah baca basmalah. Jadi but yang makruh li zati seperti kanat fi syai, lagi ta cabut uban pok putih, hukum ji makruh li zati, maka ada baca basmalah ta cabut pok putihnya, hukum ji makruh ji. Adapun yang makruh li arid ataupun li ghairi li aridin, karena bukan zati, bukan memang hakikat ji makruh, tapi karena ada hal-hal lain yang seperti baca basmalah ketika pajuh bawang, bawang putih ataupun bawang merah, yang mana mubend kan makruh hukum ji pajuh ji. Tapi makruh ji bukan li zati tapi li aridi, maka hukum baca basmalah nya ada masalah. Kemudian yang terakhir, hukum baca basmalah al-hirmah, haram baca basmalah bila perbuatannya haram li zati sih, hakikat ji memang haram, seperti ya zina nauzubillah, minum khamar nauzubillah. Hukum
baca basmalah haram sih, karena perbuatan ji haram. Jadi waktu jib kamar, nyo jib kamar, tapi karena sunat baca basmalah setiap perbuatan tak baca basmalah, yang baru tajib. Hana sunat ya. Kemudian bikhilafil muharram bi'aridin, berbeda dengan yang diharamkan aridi, seperti berwudu dengan iya yang tarampas. Yan hana makruh, hana haram. Pakan karena haram ji bukan lizati. Kan berwudu yang haram. Tapi karena iya yang tak gunakan, iya yang tarampas, iya yang tacuh, iya gop, hana izin, makanya yang diharamkan. Jadi bukan wudunya. Maka gekeun dalam kitab usul yang amrun kharis ghairu lazim lahu. Ada amrun kharis kan hakikat dan hana kaitan dengan, hana melazimi bagi zatil ibadah tersebut. Begitu pula pajuh makanan yang tacok atau gop, tacok makanan gop tanpa izin, yang hukumnya haram, tapi baca basmalah hanya diharamkan. Pakan karena perbuatannya haram ji bukan lizati. Karena makanan kan halal tak baju, cuma karena kebetulannya tagop, maka haram ji karena tagop, kan makanan ji haram. Jadi harus kita bedakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.